Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. kita berjumpa lagi di mata kuliah dasar pemrograman. Ini yang teori, yang praktek. Kita akan berjumpa lagi hari Jumat. Jumat jam 1.30 atau setengah 2 ya. Oke, seperti biasa sebelum dimulai, harap nyalakan kameranya terlebih dahulu. Kemudian karena kita hanya 40 menit maksimal, maka langsung isi absen aja. Oke. Ya, minimal kita sudah masuk pertemuan keempat. Ya minimal kalian sudah paham mengenai apa itu variabel, apa itu tipe data. Masih ingat tipe data integer itu untuk apa? Tipe data integer untuk memberi nilai pada bilangan bulat ya. Kalau float bilangan bulat atau pecahan? Desimal. Kalau float bilangan pecahan ya. Terus ada string juga, ada boolean. Kalau boolean nilainya ada berapa? Boolean nilainya ada 2 ya. False dan true, Pak. Ya, betul. Oke. Itu basic ya. Harus dipahami terlebih dahulu sebelum lanjut ke materi berikutnya. Karena materi berikutnya itu kita sudah tidak akan membahas lagi mengenai variabel dan tipe data, karena variabel dan tipe data ini pasti akan dipakai di materi-materi berikutnya. Jadi di materi berikutnya variabel dan tipe data itu pasti ada terus gitu. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai percabangan di Python. Apa itu percabangan? Kenapa dinamakan percabangan? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Sebelumnya ada gambaran mengenai percabangan itu apa? Kalau di bahasa pemrograman. Percabangan. Kalau bercabang itu artinya pilihannya ada satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu, Pak. Ya, jadi ini kita akan membuat program di mana program tersebut mempunyai lebih dari satu pilihan. Kita bisa gunakan percabangan. Oke. Mungkin banyak yang bertanya apa itu percabangan dan mengapa dinamakan percabangan. Ya, bagi yang belum pernah kuliah atau belum pernah belajar tentang algoritma dan flowchart, mungkin istilah percabangan ini merupakan istilah yang pertama kali kalian dengar ya. Kalau yang sudah punya background IT, yang dulu SMK IT, mungkin percabangan ini sering didengar dan sering juga dipraktekkan. Jadi istilah percabangan ini sebenarnya menggambarkan alur program yang bercabang. Jadi percabangan itu menggambarkan alur program yang bercabang seperti yang dicontohkan pada flowchart berikut ini. Ini flowchart atau diagram alir. Jadi di sini kalau di flowchart itu, mungkin kalau flowchart akan lebih jelas di mata kuliah ini ya, algoritma dan pemrograman. Kalian juga dapat di semester ini. Jadi di sini ada sebuah simbol, simbolnya adalah ketupat. Simbol ini itu menandakan kalau program kita punya 2 pilihan ya. Ini menandakan pilihan. Jadi jika apa, maka hasilnya apa gitu.
Maksudnya seperti itu. Jadi di dalam percabangan, kalau misalkan ada pilihan atau ada kondisi, jika kondisi itu bernilai true atau benar, maka ini akan dieksekusi. Jadi dalam program, jika terdapat pilihan dan pilihannya benar, maka kode blok yang ada di dalam program tersebut akan dieksekusi. Ya, lebih detailnya supaya tidak bingung. Di sini ada beberapa contoh ya. Ini percabangan akan mampu membuat program berpikir dan melakukan tindakan sesuai dengan logika dan kondisi yang diberikan. Jadi percabangan ini itu akan berpikir bergantung dari tindakan atau logika yang kita berikan. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk percabangan itu ada kondisi ya. Kalau true, maka dia bisa melakukan sesuatu. Kalau false, maka dia akan dibiarkan saja atau dilewatkan. Jadi percabangan ini disebut juga control flow, berarti banyak yang menyebut control flow atau decision atau struktur kondisi atau struktur if. Jadi kita boleh nyebut percabangan, boleh nyebut control flow, boleh nyebut decision, boleh menyebut kontrol kondisi, boleh menyebut struktur if. Sebelum belajar percabangan, pastikan mengetahui konsep dari operator relasi dan logika. Jadi sebelum belajar pemrograman itu pastikan operator perbandingan seperti sama dengan, terus lebih besar dari, lebih kecil dari, yaitu operator-operator seperti ini itu harus wajib dipahami ya. Nah ini, pokoknya di percabangan ini kita hanya akan membandingkan kondisi seperti itu. Nah, salah satu contoh untuk membuat program dengan percabangan, kita bisa menggunakan keyword if atau kata kunci if. Nah, percabangan if digunakan saat terdapat satu pilihan keputusan. Nah, misalkan kita tidak lulus dalam ujian, maka kita ikut remedi. Sedangkan kalau lulus, tidak perlu ikut remedi. Nah, flowchart-nya seperti ini. Jadi kita ikut ujian, inputnya kita ikut ujian, kan ujian dapat nilai ya. Nah, nilainya itu sebagai input. Terus kalau misalkan nilainya itu memenuhi passing grade, maka dia akan lulus. Ini pilihannya apakah dia lulus. Jika iya, maka dia akan naik kelas. Jika tidak, jika nilainya tidak masuk passing grade, dia akan ikut remedi. Kalau dibuat dalam sebuah program, maka tampilannya seperti ini. Sangat sederhana. Nah, if lulus, ya, jika dia sama dengan lulus, maka jika dia tidak lulus, maksudnya jika if lulus sama dengan tidak, jika dia tidak lulus, maka akan dicetak kamu harus ikut remedi. Gitu. Jadi jika dia tidak lulus, dia akan ikut remedi. Nah, ini saya contohkan menggunakan anak tunggal langsung ya. Ya, seperti ini. Contohnya misalkan ini lulus sama dengan input apakah Anda lulus. Seperti ini. Jika saya isikan tidak, terus di sini saya
gunakan if lulus sama dengan tidak titik 2 enter. Ini yang perlu diperhatikan karena di Python ini tidak ada kurung awal ya, maka harus diperhatikan indentasinya atau spasinya ya, spasi yang menjorok. Kalau di Anaconda kita gunakan spasi 4 spasi. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4. Kita print kamu harus ikut remedi. Ya, kalau dieksekusi hasilnya adalah kamu harus ikut remedi. Kenapa hasilnya kamu harus ikut remedi? Karena kita di sini menuliskan tidak lulus, jadi nilai tidak ini disimpan dalam variabel lulus. Kemudian di sini variabel lulus dibandingkan dengan tidak, ternyata nilainya adalah true. Nah, karena dia nilainya true, maka tulisan kamu harus ikut remedi ini akan dicetak. Beda halnya kalau kita di sini kita tuliskan ya. Kalau kita tulis ya, maka di sini ketika kita cetak dia akan dilewatkan atau kosong, tidak ada isinya karena lulusnya kan ya, maka tulisan kamu harus ikut remedi tidak dicetak. Nah, seperti itu ya. Jadi karena di sini cuma ada satu pilihan, yaitu lulus sama dengan tidak, maka kalau nilainya selain tidak, dia dilewatkan atau tidak ditulis. Oke. Nah, ini contohnya ya. Sekarang kalau di Python ini raw input tidak ada. Contohnya tadi sudah saya contohkan. Jadi kalau kita isikan tidak, maka tulisan kamu harus ikut ujian akan dicetak. Nah, ini ada contoh program lagi. Kalau yang ini contohnya, jika kita mengisikan total belanjanya itu lebih dari 100.000, maka dia akan membayar sesuai dengan ketentuan, yaitu mendapatkan diskon 5%. Nah, ini total yang harus dibayar nanti cuma berapa? Ya tergantung yang diinputkan ya, dia akan didiskon 5%. Tapi kalau misalkan total belanjanya kurang dari 100.000, maka dia tidak akan mendapatkan diskon. Nah, ini coba kalian ketik ya, coba kalian coba program ini. Boleh dicoba di notebook, boleh dicoba di Anaconda Chrome. Nah, ini contohnya. Nah, terus selain percabangan if, di sini juga ada if else. Kalau di sini kita lihat, kan pilihannya cuma ada satu ya. Jika kamu tidak lulus, maka dicetak kamu harus ikut remedi. Nah, bagaimana kalau dia lulus? Kalau dia lulus ya hasilnya kosongan seperti ini, tidak ada output apapun. Nah, maka dari itu kita bisa tambahkan, kalau misalkan dia lulus, dia akan lulus ujian. Ya, di sini percabangan if else digunakan saat kita mempunyai dua pilihan keputusan. Misalkan jika umur di atas atau sama dengan 18 tahun boleh membuat SIM, sedangkan di bawah 18 tahun belum boleh buat SIM. Ini kalau dibuat flowchart seperti ini, masukkan umur, kemudian nanti akan ada kondisi ya, jika umur lebih besar sama dengan 18, maka boleh membuat SIM. Jika kurang dari sama dengan 18, maka tidak boleh membuat SIM. Nah, maka programnya nanti seperti ini. Dan kalau di Python itu enak kalau kita membuat program input-output seperti ini. Kalau di Java itu cukup
cukup panjang kodenya kalau membuat tulisan atau membuat program input dan keyboard seperti ini. Ini kita coba. Berapa umur kamu? Misalkan di sini saya isikan 21. Kita buat kondisi if umur lebih besar sama dengan 18. Jadi jangan dalam membuat kondisi if ini perlu titik 2 ya. Titik 2 ini jangan lupa. Enter. Indentasinya 4 spasi 1, 2, 3, 4. Latin. Ini sini adalah kamu boleh buat SIM. Nah, terus tambahkan else titik 2, jangan lupa titik 2-nya. Enter 4 spasi. Kamu belum boleh buat SIM. Ini seperti ini ya. Kira-kira nanti outputnya apa? Apakah kamu boleh buat SIM atau kamu belum boleh buat SIM? Kalau saya memberikan nilai 21. Harusnya outputnya adalah gampang sekali ini. Harusnya outputnya ini ya. Kamu boleh buat SIM. Kenapa boleh buat SIM? Karena saya mengisikannya 21. Tapi ini pasti error ya. Saya lupa belum meng-convert ke integer. Ya, error. Ini harus di-convert dulu ke integer ya. Saya lupa convert ke integer. Karena kalau kita pakai inputan seperti ini, defaultnya string. Ini 21. Terus di sini oke. Else. Ini outputnya nanti adalah kamu boleh buat SIM. Oke, seperti ini ya. Nanti kalau misalkan kurang dari 18 tahun, outputnya kamu belum boleh buat SIM. Seperti itu. Selain blok if, terdapat juga blok else yang akan dieksekusi apabila kondisi umur lebih besar sama dengan 18 atau salah atau false. Soal ini harusnya kurang dari 18 ya. Jika umur kurang dari 18 maka salah. Kamu belum boleh membuat SIM. Nah, ini. Jadi kita tadi yang ada if else, terus ada if else. Jadi percabangan yang digunakan jika terdapat lebih dari 2 pilihan. Kalau tadi kan ada 2 pilihan ya. Punya SIM, boleh buat SIM, sama tidak boleh buat SIM. Kalau ini nanti pilihannya adalah lebih dari 2, ada 3, ada 4. Nah, contohnya seperti ini. Ini strukturnya ya. Di if, else, if, kemudian elif, terus else. Kalau di bahasa pemrograman lain, biasanya itu tulisannya tidak elif. Kalau di Java, di PHP itu biasanya tulisannya else if. Biasanya seperti ini. Kalau di bahasa pemrograman lain, tapi kalau di Python memang tulisannya agak beda. Tulisannya elif seperti ini. Itu maksudnya adalah else if. Kalau di bahasa pemrograman lain namanya else if. Ini strukturnya ya. Strukturnya seperti ini. Jadi kita bisa membuat lebih dari 2 pilihan. 4, 5 bisa menggunakan elif ini. Kata kunci elif artinya adalah else if. Fungsinya untuk membuat kondisi atau logika tambahan apabila kondisi pertama salah. Jika ini salah, maka dia akan ngecek dulu ke sini, elif ini. Kalau misalkan elif juga salah, maka terakhir dia akan mengecek
di else. Pokoknya pilihan else ini pilihan yang terakhir. Nah, contoh programnya ketika kita membuat sebuah program untuk menentukan apakah nilai mahasiswa ini A atau B plus atau B atau C plus atau C atau D. Kalau di Polines adanya BC ya, BC sama CD, nggak ada B plus. Sorry, kalau di Polines adanya cuma AB dan BC. Kalau CD nggak ada. Ini contohnya kita mempunyai inputan berupa nilai. Jika nilainya lebih besar dari 90, maka dapat A. Kalau lebih besar sama dengan 80, B. Kalau lebih besar sama dengan 10, B plus. Ini B plus, ini B, dan seterusnya. Pokoknya kalau nilainya salah ketik ya harusnya. Kalau misalkan nilainya kurang dari 40, dia E. Jadi kita akan punya banyak sekali pilihan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pilihan. Nah, kita bisa menggunakan perintah elif. Contoh programnya seperti ini cukup panjang ya. Kita bisa gunakan elif. Elif ini bisa digunakan berulang kali. Kemudian jika nilainya ini tidak ada yang memenuhi, jadi nilainya ini semuanya tidak ada yang memenuhi, ternyata nilai yang saya inputkan itu 30 kan tidak memenuhi semuanya, maka yang akan cetak adalah E. Nah, kalau di sini misalkan saya punya nilai 65, saya dapatnya grade apa? Di sini kalau saya punya nilai saya 65, kira-kira saya dapatnya apa? C plus, Pak. B plus. B. Kira-kira apa kalau saya 65? Jadi kalau A kan lebih besar dari 90, berarti 90 juga termasuk ya, karena ada sama dengannya 90, 91, sampai 100. 65 C plus, Pak. Nah, kalau yang B berarti 80 termasuk 40, terus 81 sampai 89 ya. Kalau ini berarti 71 dan seterusnya sampai 79. Nah, berarti kalau yang ini, yang B, ini kan ini yang A, ini yang B plus, ini B, berarti 65 masuk yang ini ya, C plus ya, jawabannya C plus. Gitu caranya ya. Itu untuk penggunaan elif. Jadi kalau saya punya nilai 65, dapatnya adalah C plus. Oke, lanjut. Oh, sudah selesai. Oke. Untuk materi if else atau percabangan sudah selesai. Mungkin dari kalian ada yang mau tanyakan terkait materi ini? Kalau El Nino bisa dibuka apa enggak? Coba kalian buka El Nino. Bisa dibuka El Nino-nya? Ya, itu ya penggunaan if, dan else. Jika tidak ada yang ditanyakan, nah, di El Nino itu ada kuis, tapi kuisnya hanya bisa dikerjakan
jam 10. Jadi kuisnya itu dibuka dari jam 10 sampai jam 11, cuma 1 jam. Terus waktu atau durasi pengerjaan kuisnya cuma 1 jam saja. Supaya saya tahu apakah materi yang saya ajarkan hari ini itu dapat dimengerti atau dipahami oleh kalian, silakan kerjakan kuis yang ada di Elino, tapi kuisnya dibuka jam 10. Jadi ya bisa dikerjakan jam 10 sampai jam 11. Waktunya 60 menit waktu pengerjaan kuisnya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada yang tanyakan, mungkin saya akan cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa kuisnya jam 10 dibuka. Jam 10 ada kuliah lagi jam 10? Ada, Pak. Jam 10 ada deskripsi. Oke. Berarti saya mundur jam 10 sampai jam berapa, Mbak Anissa? Kurang lebih sampai jam 11, Pak. Oke, Mbak. Oke, itu kuisnya dikerjakan jam 11 saja ya. Saya buka jam 11. Cuma ada 5 soal doang kok. Kuisnya cuma 5 soal aja. Harusnya kerjanya ya 10 menit selesai. Cuma 5 soal saja. Saya pengen tahu apakah kalian paham materi yang saya berikan tadi. Nanti slide-nya juga akan saya share di Elvino. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan materi kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.